Sampai pada saat Hendra salam ke kanan, Hendra tidak melihat siapapun di belakangnya. Kemudian Hendra salam ke kiri, juga tidak melihat ada siapapun di belakangnya. Dan setelah selesai, Hendra menengok ke belakang. Dan ternyata Prit, mau denger cerita horor tentang makmum goib gak? Ah, makmum goib? Boleh, Dol. Gimana ceritanya? Jadi ada seorang anak muda yang bernama Indra Sujatmiko, Prit. Dia ini berprofesi sebagai nelayan, tapi masih kerja di perahunya orang lain. Maksudnya masih ikut perahunya orang lain itu gimana, Dol? Jadi sistemnya gini, Prit. Bos kapal merekrut anak-anak muda untuk mengoperasikan perahunya menangkap ikan di laut. Baik perahu, jaring, solar, dan modal lainnya semua disediakan oleh bos perahu, Prit. Nah, nanti hasil tangkapan ikannya dijual dan anak-anak muda ini mendapatkan beberapa persen dari hasil penjualan ikan, Prit. Jadi, semakin banyak ikan yang mereka dapatkan di laut, maka semakin banyak juga uang yang akan mereka bawa pulang, Prit. Oh, gitu. Lah bosnya merekrut berapa pemuda, Dol? Ada 7 pemuda dalam satu perahu, Prit, termasuk Hendra. Dan sekali melaut, mereka bisa 1 minggu full di atas lautan, Prit. Loh, kok lama banget, Dol? Ya iyalah, Prit, karena ukuran perahunya itu lumayan besar dan peralatan penangkapan ikannya juga sangat mumpuni untuk menjangkau area yang banyak ikannya di lautan lepas, Prit. Nah, waktu itu ceritanya area yang biasanya mereka datangi untuk mencari ikan itu udah mulai sepi ikannya, Prit. Makin lama, hasil tangkapan ikan mereka di area tersebut itu semakin menurun, Prit. Makanya mereka memutuskan untuk coba mencari area baru yang mungkin ikannya masih banyak. Nah, setelah 5 hari menangkap ikan sambil menjelajahi area-area baru, mereka melihat pulau kecil dari kejauhan, Prit. Kemudian 7 orang ini pun musyawarah untuk memutuskan apakah akan coba bersandar di pulau tersebut atau tidak. Karena perbekalan air minum mereka sudah mulai menipis. Siapa tahu mereka bisa mendapatkan air bersih di pulau tersebut. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk mampir dulu ke pulau tersebut. Dengan pertimbangan waktu itu masih jam 3 sore, jadi masih ada waktu untuk keliling pulau mencari air, istirahat sejenak, dan berangkat melaut lagi setelah Isya. Dan mereka jadi bersandar, Dol. Betul, Prit. Akhirnya mereka bersandar di pulau tersebut. Kemudian mereka langsung berkeliling, dan ternyata pulau itu memang kecil banget, Prit. Cuma butuh waktu 30 menitan buat mengelilingi pulau tersebut. Dan yang menggembirakan, di pulau tersebut banyak sumber air alami, Prit. Jadi mereka bisa mengambil air sepuasnya. Tapi sayangnya, pulau itu gak berpenghuni. Oh, jadi itu pulau liar, Dol. Enggak juga sih. Hidra menemukan bangunan musola gak jauh dari tempat mereka menyandarkan perahu, Prit. Loh, berarti ada rumah warga juga dong, Dol. Masa iya ada musola tapi gak ada rumah warga? Terus siapa yang sholat di situ? Memang gak ada rumah warga, Prit. Bekas pondasi ataupun reruntuhan bekas bangunan rumah pun gak ada sama sekali di pulau tersebut. Memang cuma ada bangunan musola aja di sana. Hah? Jangan-jangan itu musola gaib, Dol. Ya waktu itu Hendra sama teman-temannya sih mikir kalau itu adalah pulau yang sering dijadikan transit oleh para nelayan yang melaut di sekitar situ, Prit. Dan dibangunlah musola di situ. Jadi ketika para nelayan ini transit, mereka bisa sholat di musola tersebut, Prit. Oh, betul juga ya, Dol. Aku kok malah mikirnya udah kemana-mana. Tapi memang ada hal yang membuat Hendra dan teman-temannya terheran-heran, Prit. Heran kenapa, Dol? Musolanya itu dalam kondisi yang sangat bersih, Prit. Seolah-olah ada merbot yang selalu membersihkan musola tersebut tiap hari, Prit. Loh, kan di situ gak ada manusianya, Dol. Lalu siapa yang membersihkan? Jangan-jangan itu beneran musola gaib, Dol. Iya kan bisa aja ada nelayan yang singgah di situ tadi siang, Prit. Terus sholat duhur di sana sekalian ngebersihin musolanya. Oh, iya ya, Dol. Aku kok malah udah parno dulu ya, Dol. Hahaha. Di situ ada keran tempat wudhunya juga, Dol. Gila, kamu kira ada air pump di pulau terpencil seperti itu? Tempat wudhunya dari sumber alam, Prit. Jadi ada sumber air kecil di samping musola tersebut yang digunakan sebagai tempat wudhu.
Dan kira-kira 50 meter dari musola ada tempat terbuka yang nyaman. Jadi Hindra dan teman-temannya memutuskan untuk istirahat dulu di tempat terbuka tersebut, Prit. Setelah mengangkut air bersih secukupnya ke atas perahu untuk persediaan, dan rencananya mereka akan kembali turun ke laut lagi selepas isya, Prit. Sayangnya mereka istirahatnya nggak bisa sambil jajan gorengan ya, Dol. Kan nggak ada warung di pulau tersebut. Ya enggak lah, gila. Siapa yang mau jualan gorengan di tempat terpencil kayak gitu? Dan ketika memasuki waktu maghrib, Hindra mengajak teman-temannya untuk sholat berjamaah, Prit. Dan seperti biasanya, gak ada satupun temannya yang mau. Sebenarnya Hindra sudah hafal dengan tabiat teman-temannya yang gak pernah mau kalau diajak sholat. Tapi ya, Hindra iseng-iseng aja ngajak. Siapa tahu ada yang mau. Tapi ya seperti biasanya, gak ada yang mau. Akhirnya Hindra pun pergi ke musola tadi untuk sholat maghrib sendiri, Prit. Loh, kok Hindra berani sholat di musola sih, Dol? Kan dia sendirian. Iya, tapi kan musolanya deket sama tempat istirahatnya teman-temannya, Prit. Masih kelihatan kok. Oh, gitu. Hindra wudhu, kemudian mulai sholat maghrib sendirian di musola tersebut, Prit. Sesaat setelah takbir, Hindra mendengar suara langkah kaki mendekati dirinya dari belakang. Kemudian sosok tersebut menepuk pundak Hindra. Sebenarnya Hindra agak kaget, tapi setelah itu dia sadar bahwa akhirnya ada salah satu temannya yang tergerak untuk mau sholat jamaah sama dia. Tepukan di pundak Hindra itu kan pertanda bahwa ada temennya yang mau jadi makmum. Jadi posisi Hindra sekarang sebagai imam. Jadi Hindra mulai mengeraskan volume bacaannya, Prit. Karena jamaah maghrib kan bacaan Al-Fatihahnya di rakaat pertama dan kedua bacaannya harus nyaring ya, Prit. Iya, Dol. Nah, ketika Hindra sampai pada bacaan waladhdallin, sosok makmum tadi langsung menjawab amin. Saat itu Hindra mulai kaget lagi. Sepertinya dia tidak mengenali suara amin tadi. Itu gak mirip suara temennya. Tapi Hindra berusaha agar tetap khusyuk sholatnya. Nah, pada rakaat kedua, ketika sampai pada bacaan waladhdallin, suara yang menjawab amin malah makin banyak, Prit. Artinya makmumnya juga mulai bertambah. Dan suara mereka pun tidak ada satupun yang Hindra kenali. Tapi Hindra tetap berusaha sholat dengan khusyuk. Sampai pada saat Hindra salam ke kanan, Hindra tidak melihat siapapun di belakangnya. Kemudian Hindra salam ke kiri, juga tidak melihat ada siapapun di belakangnya. Dan setelah selesai, Hindra menengok ke belakang. Dan ternyata di musola tersebut Hindra sendirian, Prit. Tidak ada siapapun. Seketika itu Hindra langsung baca istighfar dan lututnya gemetar. Dan dia langsung lari sekecang-kencangnya menyusul teman-temannya yang sedang istirahat, Prit. Dia menceritakan apa yang baru saja dialami kepada teman-temannya. Emang temennya pada percaya, Dol? Awalnya sih pada gak percaya, Prit. Tapi setelah melihat raut muka Hindra yang sangat serius dan sangat ketakutan, akhirnya mereka pun mempercayai Hindra dan memutuskan untuk terjun ke laut saat itu juga. Pada takut semua ya, Dol? Ya iyalah, Prit, itu kan serem banget. Dan setelah beberapa jam perjalanan dari pulau serem tersebut, Hindra merasa haus. Kemudian berniat untuk meminum air yang mereka dapat dari pulau horor tersebut, Prit. Dan begitu botol air dibuka, betapa terkejutnya Hindra mendapati bahwa air yang dia bawa dari pulau mengeluarkan aroma yang sangat busuk, mirip bau bangkai. Dia memberitahukan kepada teman-temannya dan mereka mengecek semua air yang mereka bawa dari pulau tersebut. Dan ternyata semua air yang mereka bawa mengeluarkan bau busuk yang sama, Prit. Padahal ketika mereka mengambil air tersebut, tadi airnya sangat jernih dan tidak berbau, Prit. Dan akhirnya mereka membuang semua air yang mereka bawa dari pulau tersebut ke tengah laut. Begitu, Prit, ceritanya.